Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, perdana kita bertemu di pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima untuk kelas hukum perikatan dalam Islam secara live atau melalui Google Meet. Dan biasanya perkuliahan kita lakukan menggunakan fitur atau via learning management system, yaitu yang low bandwidth, yaitu adalah Google Classroom. Nah, setelah pertemuan pertama kontrak kuliah, pertemuan kedua kita membahas tentang almal, yaitu bab harta. Pertemuan ketiga kita ngebahas tentang bagaimana tentang ahliyah, kecakapan hukum, dan yang keempat, pertemuan keempat kita membahas tentang uh, al-milkiyah atau tentang kepemilikan dalam Islam. Nah, um, di pertemuan kelima ini, insya Allah mungkin pada zuhur nanti kita akan jedakan dulu, dan ini melalui Google Meet kita akan coba masuk ke materi kelima, yaitu adalah bagaimana sih karakteristik dari hukum perikatan dalam Islam. Nah, Afwan sebelumnya, untuk adik semua, apakah uh, ada kendala dalam pertemuan pertama dan keempat dalam sistem Google Classroom maupun via YouTube dalam media pembelajaran kita? Apakah ada kendala dalam mengerti materi atau kesulitan memahami materi tersebut? Nah, sebelum kita mulai, dipersilakan masukan dari Tio Wayuni maupun dari Afrinaldo. Kalau dari Ana nggak ada sih Pak, cuman terkadang jaringan karena di kampung kurang baik kan Pak, kadang lambat buat buka YouTube Pak. Oh iya, jadi di mana daerah kampungnya? Pastinya. Kampung Setia di Tapsel, Sumatera Utara Pak. Oh, Tapanuli Selatan ya. Iya Pak, Ya, Mandailing Natal bukan? di Padang Lawas Pak, dekat-dekat ke Pasir Pangarayan Pak. Oh, jadi belum di Pekanbaru ya selama ini. Baru hari Rabu kemarin Pak, ke Pekanbaru kan, khusus jumpa Oh, sama Pak Erman. oh, bimbingan ya. Iya Pak. Oke, 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 masya Allah. Oke lah. Nah, mungkin untuk agar berfaedahnya pertemuan kita sebelum nanti, kita akan jeda pertemuan ini ketika waktu zuhur masuk. Nah, mungkin di pertemuan pagi ini atau jam 2 menuju jam 12 ini saya akan sedikit membuat video pembukaan atau brainstorming uh, yang berjudul langkah pertama. Nah, mungkin ini adalah pembukaan kuliah kita. Nah, baiklah, langkah pertama. Ini adalah suatu kisah tentang yang tidak mudah dilalui oleh Kiai Ahmad Dahlan. Nah, kita tahu sosok dari Kiai Ahmad Dahlan ini, uh, yang yaitu perjuangannya dari tahun pelahiran 1868 hingga tahun 1923, mengawali reformasi yang besar-besaran di Yogyakarta sampai akhirnya berdiri apa? Berdiri suatu organisasi Muhammadiyah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak mudah membesarkan suatu organisasi Muhammadiyah di kala itu. Karena apa? Karena tekadnya untuk apa tekadnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu? Tekadnya dalam membenarkan arah kiblat atau mendidik masyarakat untuk apa? Untuk bersuci dari TBC tersebut, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, disinilah direspon oleh orang-orang sekitarnya dengan kalimat yang tajam. Orang-orang kala itu di Yogyakarta itu, ketika Ahmad Dahlan melakukan ekspansi atau reformasi besar-besaran, rakyat rakyat Yogyakarta itu berkata dengan kalimat yang tajam, yaitu Dahlan adalah kiai yang kafir. Nah, dan itu adalah salah satu langkah atau upaya dari Kiai Haji Muhammad Dahlan dalam memerdekakan atau membuat reformasi besar-besaran terhadap organisasi Muhammadiyah. Nah, ini sejalan, namun kita harus mengingat bahwa ada satu kaidah dalam yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan itu. Karena yang saya ingat adalah bagaimana kaidahnya ini berbunyi, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Jadi intinya
Artinya itu adalah perintis itu selalu punya keutamaan. Jadi perintis itu selalu mempunyai keutamaan walaupun nantinya penerus itu lebih baik dari perintis itu. Jadi intinya kaidah tadi itu baru saya sebutkan dalam bahasa Arab tersebut bagaimana perintis itu selalu punya keutamaan walaupun nanti penerusnya akan lebih baik. Contohnya Muhammadiyah sekarang. Nah, jadi kini apa yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menjadi salah satu muazin amal Islam, muazil amal Islami yang paling nyaring di bumi Nusantara kita. Nah, dalam bukunya juga dijelaskan oleh Heri Nurdi juga pernah bilang. Nah, salah satu tokoh Muhammadiyah, dia berkata dalam bukunya, siapapun yang berani mengawali perubahan, awalnya pasti dibenci manusia. Jadi, siapapun yang akan mengawali perubahan, awalnya pasti dibenci manusia. Namun, pada akhirnya, dia akan mendapat apa? Cinta dan penghormatan. Contohnya apa? Kiai Haji Muhammad Dahlan tersebut. Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Nah, sebab begitulah tabiat manusia. Tabiat manusia itu nggak suka dengan yang namanya perubahan. Nah, namun namun ketika kita ingin menjadi langkah pertama seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah apa? Kita harus memiliki suatu langkah awal, yaitu harus kita penuhi adalah 3. Karena langkah awal yang terasa berat akan berujung dengan kebahagiaan. Nah, 3 syaratnya ini apa? Yaitu yang pertama adalah berani, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah konsistensi. Nah, jika tidak berani, mana mungkin kita akan memulai. Nah, itu dilakukan oleh Muhammad Dahlan dari kaidah tersebut. Karena kita lihat jika tidak berani maka mana mungkin kita akan memulai. Nah, yang kedua, jika tidak ikhlas, mana mungkin akan mencurahkan daya yang sesungguh-sungguhnya. Mana mungkin kita akan bisa mengembangkan Muhammadiyah, mengembangkan Nadatul Ulama kalau tidak mencurahkan daya kita, tenaga kita sesungguh-sungguhnya. Nah, dan yang ketiga, dan jika tidak konsisten, maka tidak akan pernah ada pahlawan. Jadi konsistensi, karena apa? Karena konsistensi ini adalah nafas para pejuang sejati. Ketika kita menjadi pertama ingin membuat perubahan besar-besaran, ingin menegakkan syariat Islam, maka 3 syaratnya: berani, ikhlas, dan konsistensi. Itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Nah, sungguh itu terjadi sesuai dengan apa yang dipelajari oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, itu tertuai dalam kisah Rasulullah SAW ketika di Mekah. Sungguh Rasulullah SAW itu dakwahnya sangat heroik, sangat dan juga sangat romantis. Nah, di sana ada kisah luka, di sana ada kisah lara, namun juga ada kesetiaan dan juga cinta. Nah, itu yang pasti adalah pertama adalah bermula dari diri sendiri. Rasulullah sebut. Kemudian lalu sang istri mendampinginya, berdiri di sampingnya untuk menguatkannya. Ketika Rasulullah sendiri, lalu Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah, dan Ibunda Khadijah itu selalu berdiri di sampingnya untuk menguatkannya Rasulullah SAW. Dan juga apa tujuan dari Ibunda Khadijah? Untuk melawan orang-orang yang cerdas namun gengsi. Nah, di zaman Rasulullah SAW itu ada orang cerdas namun gengsi untuk menerima kebenaran, dan juga untuk melawan orang-orang yang bodoh namun tidak tahu bahwa mereka bodoh. Nah, itu orang-orang yang jahil. Nah, jadi itu adalah sebuah tugas yang benar-benar sulit, dan itu dipahami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, namun selalu begitu polanya. Kalau yang saya sampaikan pada adik semua sebelum kita mulai perkuliahan nanti itu, yang pertama ada berani, ikhlas, dan konsistensi. Karena Rasul berani mengambil langkah dan memanfaatkan momentum. Rasul ikhlas, bahkan kita terharu dengan keikhlasannya karena kalimat agungnya. Apa kalimat Rasulullah SAW dalam kalimat agungnya? Andai matahari di tangan kananku, dan jikalau bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan perkara din ini, perkara agama ini, sampai aku menang atau berakhir karenanya. Nah, itu seorang muslim itu. Ketika memakai baju besi ketika berperang, tidak akan ada menurunkan baju besi sebelum mencapai kemenangan atau berakhir karena agama. Dia menang karena agama dan berakhir karena agama. Dan itulah konsistensi. 22 tahun penuh perjuangan, puluhan pertempuran, ribuan mil jarak yang ditempuh menebar risalah Islam, dan benar setiap muslim yang hidup pasti Rasulullah SAW punya saham pahala yang mengalir darinya. Nah, itulah sedikit yang saya sampaikan bagaimana karena kita sudah masuk waktu azan zuhur, dan kita akan lanjutkan insya Allah pada pukul 12.40 karena mungkin akan ada sholat zuhur sebentar, makan sebentar, dan kita bisa lanjutkan 12.40 ya untuk Afrilado dan juga Seteh Wayuni. Apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Alhamdulillah. Nah, itu sedikit
Dan itu sedikit membuka kalimat perkuliahan kita untuk mengenal atau mengingat bahwa andil dan saham Rasulullah SAW hingga saat ini tetap ada. Nah, kita rehat dulu, kita sholat dulu, dan kita akan masuk jam 12.40. Ingat ya, 12.40. Insya Allah, Pak. Insya Allah saya akan share link itu dan juga video yang baru saya rekam di Google Meet ini. Nah, ini saja, mungkin kita ambil faedah dulu dan tutup dengan doa kafaratul majelis untuk mendapatkan keberkahan ilmu dari penjelasan tentang langkah pertama tadi. Dan kita akan lanjutkan lagi jam 12.40. Baiklah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu ilaha an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Liv. Nanti kita akan ketemu lagi.